Yuk kita ice breaking sambil mereview materi sebelumnya. Hari ini yang akan kita bahas adalah materi LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Dan untuk sub CPMK dalam LKS yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan pertama, ya, mahasiswa mampu merancang LKPD. Jadi nanti teman-teman sekalian wajib membuat lembar kerja peserta didik. Materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan menganalisis CP, TP, dan ATP. Nah, apa itu ya? Masih ingat atau tidak? Nah, coba kita flashback sedikit. Capaian pembelajaran itu disebut apa? CP. Jika tujuan pembelajaran disebut TP. Sedangkan alur tujuan pembelajaran ATP. Luar biasa, teman-teman Ibu. Apakah LKPD itu semacam dengan LKS, Bu? Teman-teman lebih familiar dengan istilah LKS atau lembar kerja siswa. Nah, sekarang istilah itu berkembang menjadi LKPD, lembar kerja peserta didik. Apa bedanya? Secara fungsi keduanya mirip, tapi dalam konteks kurikulum merdeka, istilah LKPD lebih ditekankan karena menekankan peran aktif peserta didik dalam proses belajar. LKPD adalah sarana pembelajaran yang dirancang oleh guru sebagai bentuk fasilitasi agar peserta didik bisa belajar dengan lebih aktif, terarah, dan menyenangkan, baik secara audio, visual, maupun kinestetik. Kenapa guru yang menyusun? Karena guru adalah sosok yang paling tahu kebutuhan dan karakter setiap peserta didiknya. Penyusunan LKPD pun dilakukan dengan mempertimbangkan situasi pembelajaran, baik di kelas maupun di lingkungan belajar lainnya. Jadi, lewat LKPD, pembelajaran bukan cuma sekedar transfer materi, tapi menjadi proses yang hidup, kontekstual, dan penuh makna. Ketika membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD, kalian harus menyesuaikan dengan ilmu psikologi pendidikan. Loh, kenapa harus menyesuaikan dengan ilmu psikologi pendidikan? Karena ketika kalian membuat lembar kerja untuk peserta didik, harus melihat peserta didik itu dari jenjang apa? Apakah itu jenjang dasar atau jenjang menengah, baik itu pertama maupun atas. Sehingga secara psikologis mereka sudah siap untuk mengerjakan lembar kerja tersebut. Nah, ini akan mengukur pembelajaran yang efektif, karena pembelajaran efektif itu bisa terlihat apabila LKPD yang sudah dikerjakan oleh peserta didik kalian itu berhasil atau mendapatkan nilai yang sesuai dengan lebih dari KKM. Selain memperhatikan dari sisi psikologis peserta didik, kita juga perlu memperhatikan dari sisi moderatnya. Karena apa? Sekarang di dunia pendidikan itu sangat rentan dimasuki atau disisipi oleh golongan-golongan radikal, ya. Jadi ini sangat berbahaya. Maka kalian sebagai calon-calon pendidik, ya, calon-calon guru, kalian harus bisa mengerti bagaimana itu LKPD harus diintegrasikan dengan moderasi beragama. Jadi ketika kalian membuat LKPD harus anti kekerasan. Apa maksudnya? Jadi jangan mencantumkan konten-konten yang berbau radikal di dalam LKPD. Nah, atau unsur-unsur yang mengandung sara. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian ketika kalian mencantumkan juga harus adil dan juga berimbang. Kenapa? Jadi ketika kalian memasukkan LKPD di jenjang dasar, jangan sisipkan soal-soal yang berbau analisis. Untuk soal-soal yang berkaitan dengan analisis itu diperuntukkan jenjang menengah, baik itu menengah pertama maupun atas. Jadi boleh untuk siswa-siswa SMP dan juga SMA. LKPD punya banyak basis yang bisa disesuaikan dengan tujuan belajar. Contohnya, LKPD yang berbasis masalah. Jadi, siswa diajak menganalisis dan menyelesaikan masalah secara nyata. LKPD yang berbasis discovery learning. Jadi, siswa menemukan konsep lewat eksplorasi. LKPD yang berbasis nilai moral spiritual, di mana
menanamkan karakter dan kesadaran agama bagi peserta didik. LKPD berbasis inquiry terbimbing, di mana siswa meneliti dengan panduan guru. Kemudian LKPD yang berbasis teori, di mana di sini menyajikan konsep secara sistematis lalu diberi latihan soal. Untuk semua LKPD bisa dipilih sesuai kebutuhan materi dan karakteristik peserta didik. Berikut adalah komponen penyusun LKPD dan implementasinya. Diawali dengan petunjuk penggunaan dan tujuan pembelajaran yang jelas. Ada CP, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang disajikan. Kemudian ada bagian observasi poster, karena di sini tekniknya adalah observasi untuk melatih pengamatan dan berpikir kritis. Kemudian dilanjut dengan analisis isi untuk menggali makna toleransi dalam konteks Islam. Dan diakhiri dengan refleksi pribadi agar peserta didik bisa mengaitkan nilai toleransi. Jadi kalian bisa memanfaatkan platform-platform digital ya yang sudah akrab dengan kalian, misalkan menggunakan Canva atau menggunakan Workfit ataupun yang lainnya. Karena semakin maju iptek, semakin maju AI ya, sekarang kalian bisa sangat mudah untuk membuat LKPD. Tugasnya adalah membuat LKPD sesuai dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti pertemuan perkuliahan hari ini. Ada kesulitan? Dari Mas Ansi? Oke. Dari Mbak Nia? Yang sampul pertama itu ada identitas, nama dan NIM. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah soal cerita, lalu dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan dari hasil cerita tadi. Ini adalah memahami bacaan-bacaan. Lanjut lagi mencocokkan dari dua unsur kalimat yang berkesinambungan lalu dicocokkan di garis. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah truth or false. Ya, jadi benar atau salah. Tadi konsepnya itu checklist. Mana kalimat yang benar, mana kalimat yang salah pada kolom truth or false. Itu. Sudah selesai semuanya untuk membuat LKPD ini? Sudah. Nah, sekarang silahkan kalian kumpulkan ya dari link yang sudah kalian buat ke grup kelas. Kita akan merefleksikan ya pembelajaran pada hari ini. Apa kira-kira yang sudah kalian dapat ketika kita belajar tentang LKPD atau lembaga kerja peserta didik? LKPD bisa dibuat melalui Canva dan Worksheet. Jadi sekarang sudah bisa semuanya untuk membuat LKPD? Sudah. Sebagai bentuk pengayaan materi LKPD, silahkan kalian mereview hasil riset dan PKM saya, mulai dari sistem pembelajaran PI inklusif hingga pelatihan desain penilaian dan LKPD digital interaktif. Hal ini dilakukan untuk memperkaya wawasan dan praktik pembelajaran kalian. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.